wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dan salah satu di antara nikmat itu adalah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah, yang mana jamaah yang dirahmati oleh Allah melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang mengerjakan sholat Isya dengan berjamaah, maka pahalanya seperti dia sholat setengah malam suntuk. Setengah malam suntuk, nek ajeng semalam suntuk, sholat subuh berjamaah. Jadi keutamaannya sangat besar. Ya, sholat setelah Isya sampai pertengahan malam, atau kalau sholat subuh berjamaah seperti sholat setelah Isya sampai menjelang subuh. Tentu sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin kita belum pernah melakukan sholat malam dari sholat Isya sampai menjelang subuh atau setengah malamnya. Tapi nek turu nganti tekan subuh kathah, kathah bablas semalan. Tapi nek sholat mungkin nek mboten ulama benar-benar mungkin jarang dilakukan, bahkan belum pernah dilakukan. Maka ini termasuk keutamaan yang besar dari Allah tabaraka wa taala bagi mereka yang mau melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah ataupun sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya di WA oleh Mas Salim supaya mengisi kekosongan kajian malam hari ini karena Ustadz Ja'far biasanipun beliau sedang sakit. Mudah-mudahan Allah paring kesembuhan segera tanpa meninggalkan bekas luka dan juga sakit. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk mengisi kekosongan yang ada, malam hari ini kita akan bersama-sama mentadaburi salah satu ayat di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Surat Yasin ayat yang ke-12. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Surat Yasin ayat ingkang 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sesungguhnya kami, inna nahnu sesungguhnya kami, nuhyil mauta yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami pula yang akan mencatat
apa-apa yang telah mereka lakukan semenjak di dunia, wa atharohum, dan juga bekas-bekas mereka atau pengaruh-pengaruh mereka, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu, kami kumpulkan, fi imamin mubin, di dalam induk yang nyata, yang dimaksud adalah al-lauhul mahfuz. Bapak Ibu yang kami rahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini, surat Yasin ayat yang ke-12, memberikan banyak faedah kepada kita, sekaligus peringatan kepada kita tentang hari akhir, bahkan peristiwa sebelumnya, yaitu kematian. Oleh karenanya dari ayat inilah kita akan mengambil faedah-faedahnya, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari potongan yang pertama, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maksudnya adalah menghidupkan orang-orang yang telah mati nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan ini merupakan faedah yang pertama dari potongan ayat ini, bahwa Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati nanti di hari kiamat. Siapa yang dihidupkan? Semua. Ya, semua makhluk, semua manusia, baik yang pernah hidup di masa Nabi Adam alaihi salam sampai nanti orang terakhir di muka bumi ini, semuanya akan dihidupkan. Demikian pula semua orang yang mati, semua orang yang meninggal dalam keadaan apapun, apakah meninggalnya dengan kondisi tubuh yang sempurna, apakah orang yang meninggal dalam keadaan tubuhnya hilang separuh, atau bahkan hancur, ya, atau bahkan sudah dibakar dan seterusnya, semuanya akan dibangkitkan, semuanya akan dihidupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan kemampuan milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada makhluk kecuali beberapa saja. Itu pun untuk menguji atau sebagai penguat dari sebuah kenabian. Misalnya Allah memberikan izin kepada seorang nabi yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Sinten, Pak? Nabi Isa alaihi salam. Beliau di antara mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bisa menyembuhkan penyakit kusta, ya, bisa membuat burung dari tanah liat, ya, satunya ditaruh di gunung sebelah, satu ditaruh gunung sebelah, bisa menjadi satu, ya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi semuanya tentu izin Allah, ya, atas izin Allah. Dan Allah berikan kemampuan itu kepada Nabi Isa untuk menguatkan kenabian beliau, bahwa beliau ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikuatkan dengan mukjizat. Atau kemudian nanti ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga diberi kemampuan untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dia bukan nabi, dia manusia yang nanti akan muncul di akhir zaman, ya, sebelum bangkitnya hari kiamat. Sinten?
Dajjal. Dajjal punya kemampuan tentunya atas izin Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Dan itu salah satu fitnahnya. Fitnahnya Dajjal adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam riwayat disebutkan nanti dia Dajjal akan mendatangi orang-orang Arab Badui, kemudian mereka ditanya, apakah kamu mau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan? Kalau aku mampu mematikan orang ini, kemudian aku menghidupkan lagi. Maka kemudian orang-orang yang terfitnah akan termakan fitnahnya, sehingga ketika Dajjal mematikan seseorang, kemudian dihidupkan lagi, maka orang-orang banyak yang mengakui akan hal tersebut. Walaupun ada nanti mereka orang-orang yang kuat dengan imannya, sehingga ketika Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dia semakin yakin bahwa dia ini benar-benar Dajjal sebagaimana yang dihabarkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi fitnahnya besar. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man sami'a ad-Dajjal falyan'a anhu. Siapa yang mendengar bahwa Dajjal sudah keluar, maka hendaknya dia berlari menjauh darinya. Fitnahnya besar, Pak. Jangan berharap ketemu dengan Dajjal. Karena kita belum tentu kuat. Orang bisa menggandakan uang saja banyak pengikutnya. Orang yang mengaku sebagai nabi atau sebagai malaikat saja ada yang mengikutinya. Bagaimana kalau dengan Dajjal? Fitnahnya besar. Makanya di akhir sholat sebelum salam kita diperintahkan untuk berdoa, berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Niki nek saged diucapkan setiap kali kita sholat sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah agar terhindar dari fitnahnya Dajjal. Dajjal belum keluar atau belum keluar dari tempatnya, kita sudah diminta oleh Nabi untuk berdoa ini. Idza tashahhada ahadukum falyata'awwad min arba'in. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian sedang tasyahud, maka berlindunglah dia dari 4 hal. Salah satunya fitnah Dajjal. Al-Imam Tawus rahimahullah, beliau punya kebiasaan nek bar salat niku nakoki putrane. Wahai anakku, tadi pas kamu salat membaca enggak doa berlindung dari 4 hal ini? Nek putrane jawab maos wahai ayah, maka ya sudah. Tapi nek putrane misalnya jawab belum dan tidak wahai ayah, maka Tawus akan mengatakan ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu. Padahal maca niki sunnah, Pak. Jenengan tinggalke sengaja pun boten batalke sholat. Tapi buat Al-Imam Tawus rahimahullah, nek anake nganti sholat kok ora maca doa berlindung dari 4 hal, baleni sholate. Yaitu pendapat Imam Tawus rahimahullah. Tapi secara hukum fikih doa niki ditinggalke sengaja napa malih kesupen mboten masalah, salate sah. Tapi bagi Imam Tawus ulangi. Ini menunjukkan bahwa para pendahulu kita yang saleh, diantaranya adalah Imam Tawus rahimahullah, punya perhatian besar terhadap anak-anaknya supaya terlindung dari fitnah Dajjal. Karena memang Dajjal fitnahnya luar biasa. Ini kalau kita berbicara Dajjal tentu bukan tempatnya di malam hari ini. Tapi intinya Bapak Ibu yang akan dirahmati dengan Allah, Dajjal punya kelebihan untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi itu sebagai fitnah, sebagai ujian dari hamba Allah, siapa yang termakan fitnahnya, siapa yang tidak.
Tapi pada asalnya menghidupkan orang yang sudah mati, ya, terutama nanti di akhirat, itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mampu untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati sekalipun mungkin hancur tubuhnya. Ya, sekalipun hancur atau mungkin hilang, tidak ketemu. Ya, mungkin masuk ke sungai atau terkubur di tanah. Kemudian orang-orang mencarinya tidak ketemu. Ya, tapi bagi Allah mudah untuk mengembalikan mereka. Orang tadinya belum ada saja Allah mampu menghidupkan mereka, menciptakan mereka. Bagaimana kalau sudah pernah ada? Ya, maka tentu ya bagi Allah sangat-sangatlah mudah. Jadi itu faedah yang pertama dari potongan ayat ini, bahwa Allah lah yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati saat nanti di hari kiamat. Faedah yang lain, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat ini mengingatkan kita tentang kematian. Ayat ini mengingatkan kita tentang kematian. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimanapun keadaan kita dan siapapun kita, maka hendaknya punya keyakinan bahwasanya kematian itu pasti. Kematian itu atau kematian itu sebuah kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran kalau kita baca, banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang kematian. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Demikian pula di ayat yang lain juga Allah ingatkan tentang kematian, bahwa kematian itu pasti akan mendatangi setiap hamba Allah, walaupun dia lari. Ya. Mungkin ada orang yang tidak mau mati, ya, sehingga cara dia adalah lari, ya, lari dari kematian. Tapi kata Allah, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti dia akan mendatangi kalian. Ya, pasti dia akan mendatangi kalian, ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengingatkan hal ini kepada kita. Mau lari kemanapun, mau sekencang apapun, maka kematian pasti akan mendatangi setiap yang bernyawa. Kemudian mungkin di antara hamba-hamba Allah ada yang percaya bahwa kematian itu pasti datang, namun dia punya pilihan atau memiliki keinginan supaya bisa milih. Nek iso kematian ki yo mundur sik, dipending. Maka Allah juga mengingatkan tentang hal ini, bahwa kalau ajal itu sudah datang tidak mungkin bisa diundur atau dimajukan sekalipun hanya sesaat. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu punya ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka ini sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur walau sesaat, demikian pula tidak bisa dimajukan. Ada orang yang pengen mati duluan sebelum takdirnya. Kalau belum takdirnya belum bisa. Ya. Mau minum racun 5 gelas, kalau belum takdirnya mati, belum mati. Mau gantung, ya, bagaimanapun caranya, kalau belum takdirnya belum akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, walaupun mau diundur, walaupun sesaat, maka sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak akan bisa. Ya, sudah, malaikat tidak mungkin melihat ada hamba Allah yang sedang ya sakit kok mesake sesuk wae ya Allah misalnya, enggak mungkin. Ya, nek memang waktunya diambil.
Ya, walaupun dalam keadaan dia sedang beribadah misalnya, ya, sedang sujud kurang 1 rakaat, nanti dulu ya Allah biar selesai sholatnya. Nggak bisa, nggak ada malaikat yang minta agar kematian itu ditunda. Kalau sudah waktunya maka akan disegerakan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, potongan ayat ini mengingatkan kita akan kematian, bahwa perkara tersebut merupakan sebuah kepastian yang pasti akan mendatangi setiap yang bernyawa, apapun keadaannya dan siapapun dia, ya, siapapun dia. Bahkan Nabi sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan beliau tentang kematian, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah, wahai Muhammad, innaka mayyit, sesungguhnya kamu itu nanti akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun, musuh-musuhmu, orang-orang yang menjadi pengikutmu dari kalangan kaum muslimin, mayyitun, mereka pun juga akan mati nantinya, ya. Jadi Nabi saja Allah ingatkan tentang kematian. Ini faedah yang kedua dari potongan ayat pertama. Faedah yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat ini pun memberikan peringatan kepada kita bahwa setelah kita mati masih ada kehidupan. Dan ini merupakan keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan seorang muslimah, ya, bahwa setelah kita meninggal masih ada kehidupan, bahkan kehidupan ini adalah yang kekal, ya, kehidupan yang kekal. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia setelah kita meninggal. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang muslim dan muslimah tidak takut dengan kematian. Okay. Seorang muslim, seorang muslimah, dia tidak takut dengan kematian. Karena takut nggak takut, siap nggak siap, kematian akan datang, ajal akan mendatangi kita. Maka yang perlu kita khawatirkan bukan masalah matinya, bukan masalah kematiannya atau ajalnya, tapi yang kita khawatirkan adalah kehidupan setelah kita meninggal. Itu yang perlu kita pikirkan, ya. Kita harus berpikir, punya cita-cita hidup enak setelah kematian, ya. Jangan cuma pas hidup di dunia enak, pengen penak, tapi juga setelah apa? Kita meninggal. Kalau enak di dunia berapa tahun sih? Yang terkadang ada enaknya, ada enggaknya. Ada juga yang orang yang hidup itu banyak enggak enaknya, ya. Ada orang yang hidup itu banyak tidak senengnya. Tapi nanti kalau di akhirat, ya, maka akan kekal. Siapa yang senang akan senang terus, dan siapa yang akan celaka maka juga bisa celaka di sana, waliyadzubillah. Itu yang kita pikirkan, ya. Dan itu menjadi tanda sebagai seorang mukmin yang cerdas, ya, seorang mukmin yang cerdas. Suatu hari datang sahabat Ansor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang tersebut bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdas itu? Mukmin yang cerdas itu siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang mukmin yang cerdas adalah dia yang paling banyak mengingat kematian, ya, paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum istidzadan lima ba'dal maut au kama qol. Dan yang kedua, orang yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas, ya. Paling banyak mengingat kematian. Dan yang kedua, mempersiapkan bekal terbaik setelah kematian, ya. Jadi
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih punya kehidupan berikutnya setelah kita meninggal. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak takut dengan kematian, tapi dia mengkhawatirkan kehidupan setelah dia kematian. Tapi kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan dari perbuatan kebaikan kita menjadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu potongan ayat yang pertama. Sebenarnya masih banyak kalau kita mau melihat ataupun mentadaburi secara dalam lagi terkait dengan faedah dari potongan ayat tersebut. Tapi kita cukupkan, lalu kemudian kita pindah pada potongan yang kedua dari surat Yasin ayat yang ke-12, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatakan, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami pula yang akan mencatat apa-apa yang mereka pernah lakukan. Ya, maksudnya adalah di dunia berupa amal-amal mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, potongan ayat ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, bahwasannya Allah akan mencatat semua perbuatan kita. Allah akan mencatat semua perbuatan kita, mau itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang jelek. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan baik, maka kebaikan balasannya. Tapi kalau kemudian perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek, maka itu pula yang akan dia dapatkan, yaitu kejelekan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kita meninggal, kemudian kita dibangkitkan, maka kita akan mempertanggungjawabkan amalan itu. Semua yang pernah kita lakukan, yang ada di dunia, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di pengadilan Allah yang tidak mengenal sogok menyogok, yang tidak mengenal manipulasi. Ya, kalau pengadilan dunia bisa saja dimanipulasi, ya, direkayasa, bahkan mungkin bisa sogok menyogok, itu bisa di dunia. Tapi nanti di pengadilan Allah tidak ada. Semuanya akan gamblang, ya. Semuanya akan, ya, terlihat. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan mendapatkan balasannya. Ya, akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil buih atau sekecil biji dzarrah, ya, kalau baik akan dibalas kebaikan, kalau jelek akan dibalas seperti yang dia lakukan. Ya, dia akan melihatnya nanti di akhirat. Ya, akan melihatnya di akhirat. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, catatan Allah tidak akan pernah meleset. Ya, catatan Allah tidak akan pernah meleset. Jadi semuanya gamblang, ya, semuanya jelas. Ya, semuanya akan diperlihatkan. Ya, bahkan orang-orang yang berbuat kejelekan akan ditanya, ya, bukankah kamu dahulu pernah melakukan ini? Ya, mereka tidak akan pernah bisa berbohong. Mereka akan menjawab, benar ya Allah. Apakah kamu dahulu pernah melakukan ini? Benar ya Allah. Melakukan itu? Benar ya Allah. Ya, kalaupun mulut mereka tidak mau mengucapkan kebenaran itu, mengakuinya, maka tangan dan kaki mereka yang akan menjawab. Ya, karena tangan dan kaki ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, di pengadilan Allah. Kalau mulut orang tersebut tidak mau menjawab dengan jujur,
tangan dan kaki yang akan berbicara, ya, menjadi saksinya, sehingga orang tersebut pun tidak akan bisa, ya, mengelak dari apa yang ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah yang lainnya, yang ketiga yang dapat kita ambil dari potongan kedua, bahwa Allah pun akan mencatat bekas-bekas kita. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, bekas-bekas mereka atau pengaruh-pengaruh kita itu pun akan dicatat oleh Allah. Dan kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud bekas atau yang dimaksud dengan, ya, pengaruh atau bekas paling tepatnya itu ada dua macam, ada dua hal. Yang pertama adalah bekas amal soleh mereka, ya, bekal amal soleh mereka. Jadi bekas amal soleh kita ini yang mungkin akan ditiru orang lain, ini juga akan dicatat. Ya, jadi kalau kita beramal atau kita beribadah itu sudah akan dicatat, ya, akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bekas-bekas itu, pengaruh-pengaruh ibadah kita pun akan dicatat, ya, misalnya ada orang yang dia mengajarkan sesuatu kepada orang lain, ya, maka orang yang mengamalkan ajaran orang tersebut ini juga akan dicatat, ya, berarti kan menularkan ilmunya, ya. Cuma ilmu itu ada ilmu putih, ada ilmu hitam misalnya, ya, ada yang mengajarkan kebaikan, ada yang mengajarkan kejelekan, maka ini semuanya akan dicatat dan akan mendapatkan balasan sebagaimana perbuatan yang dilakukan. Kalau yang diajarkan kebaikan, ya kebaikan yang akan didapatkan, tapi kalau kejelekan, ya kejelekan, ya. Makanya kita ini tinggal mau menularkan dan meninggalkan bekas yang baik atau jelek. Itu pilihan kita. Apakah kita ingin meninggalkan kebaikan? Ya sudah, berarti yang kita ajarkan kebaikan, yang kita contohkan kebaikan. Jadi setiap bekas-bekas kita atau bekas dari ibadah kita akan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula nanti orang yang telah diajari ini mengajarkan kepada yang lain terus menerus sehingga menjadi amal jariyah, ya, bisa diambil dari ilmu, ya, ilmu yang diajarkan, bisa diambil dari anak yang soleh, bisa juga diambil dari harta. Jadi harta ini bisa kita manfaatkan untuk, ya, kebaikan kita nanti di akhirat, dan bisa yang mengalir terus menerus seperti sedekah jariyah, ya. Demikian pula ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, ya, mendoakan orang tuanya. Maka ini adalah peninggalan-peninggalan kita yang nantinya akan memberikan, ya, efek baik kepada kita sekalipun kita sudah tidak ada, ya, sekalipun kita sudah tidak ada, maka itu akan terus mengalir pahalanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dimaksud bekas adalah bekas perjalanan kita menuju masjidnya Allah. Berarti ini secara khusus jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa perjalanan kita dari rumah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan-perjalanan yang baik, ya, perjalanan ketaatan, ya. Jadi perjalanan ketaatan, datang dari rumah ke masjid atau sebaliknya dari masjid ke rumah, ini akan dihitung pahala, ya. Oleh karenanya perjalanan kita dari rumah ke masjid untuk beribadah kepada Allah diantaranya adalah dengan sholat, jangan khawatir, di situ banyak sekali pahalanya. Suatu hari Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ala adullukum
ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian lakukan maka dosa-dosa kalian akan diampuni dan kalian akan diangkat derajatnya. Lalu kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Lalu kemudian Nabi menjawab, salah satunya adalah wa kasratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak jalan menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak jalan, khuta, langkah, ya, menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang disunnahkan datang ke masjid itu berjalan kaki. Yang disunnahkan. Karena setiap langkah diangkat derajatnya, setiap langkah dihapus dosanya. Ya, lalu bagaimana dengan yang pakai sepeda ontel, sepeda motor? Ya tidak ada masalah. Ya, tidak perlu kita mumet-mumet mikir ke ngitung diangkat derajat atau pahalanya. Ya, apakah dengan berapa kali memutar itunya, rodanya dikalikan ruci-rucinya misalnya? Enggak. Tapi kita serahkan itu semuanya kepada Allah. Tapi hitungan yang pasti adalah langkah. Ya. Jadi kalau langkah kita dari rumah menuju masjid itu ada 20 langkah misalnya, berarti 10 mengangkat derajat, 10 menghapus dosa. Belum pulangnya. Ya, karena dalam riwayat yang lain dahiban wa raji'an kata Nabi. Baik berangkat maupun pulang, itu dihitung, Pak. Ya, dihitung pahala. Ya. Jadi tidak cuma berangkatnya saja, tapi juga apa? Pulangnya. Lah, bagaimana kalau pulangnya mampir dulu ke He? Ya, wallah alam bisawab kalau itu ya. Apakah nanti sampai He itu saja kemudian pulangnya enggak? Nah, itu sudah urusannya Allah. Ya, tapi minimal berangkat sama pergi itu dihitung apa? Pahala. Ya, melangkah. Ya. Dan kalau kita belajar sirah, di sana ada kabilah Bani Salimah yang tinggal di pojokan kota Madinah, jauh dari Masjid Nabawi. Sedangkan di sekitar Masjid Nabawi ada bidang tanah yang masih kosong. Ya. Teraih Bani Salimah ini bisa saja menempati tempat tersebut, bahkan punya keinginan untuk pindah dari pelosok desa mereka ke dekat Masjid Nabawi. Karena jauh Pak perjalanannya dan itu memberatkan mereka. Maka sampailah keinginan kabilah Bani Salimah ini untuk pindah ke dekat Masjid Nabawi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi bertanya kepada mereka, apakah benar kalian punya keinginan untuk pindah di dekat masjid? Kata Bani Salimah, benar ya Rasulullah, kami menginginkan hal itu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya, kalau kalian mau tetap tinggallah di desa kalian. Ya. Tetaplah tinggal di desa kalian. Ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu asarukum. Diyarukum tuktabu asarukum. Wahai Bani Salimah, tetap tinggallah di desa kalian, di RT kalian, dan bekas-bekas perjalanan kalian akan dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kata orang-orang Bani Salimah, seakan-akan Nabi tidak mengizinkan kami untuk tetap pindah, tapi hanya tetap tinggal di kampung kami, dan kami pun tinggal di kampung kami. Bayangkan, ya jaraknya jauh, kalau tidak salah 3 kilo atau 5 kilo, saya lupa. Ya, berjalan kaki. Kalau sekarang kan ada motor, ada sebagainya. Kalau ya dulu kan jalan kaki, panas ya panas, dingin ya dingin. Dan bayangkan 5 kilo misalnya, setiap hari datang ke masjid 5 kali. Itu 5 kilo Pak, yang beberapa jangkah saja terkadang berat. Bagaimana dengan yang 5 kilo, 3 kilo saat itu? Tapi Bani Salimah pun demikian. Mereka menuruti ya apa yang disarankan oleh Nabi agar tetap tinggal di kampung mereka. Karena tuktabu atharukum, bekas-bekas kalian itu akan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita ya melihat kepada dalil-dalil yang lain terkait dengan keutamaan berjalan menuju masjid, tentunya sangat banyak sekali. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, potongan yang terakhir dari ayat ini adalah wa kullu
syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu semuanya kami kumpulkan di induk yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, intinya semua apa yang terjadi di muka bumi ini, kemudian apa yang menjadi perbuatan manusia baik yang jelek maupun yang buruk, semuanya telah dicatat dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Semuanya dicatat, ya, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak, dan juga termasuk kebaikan yang memberatkan kita nanti di akhirat, yaitu akan mendapatkan rahmatnya Allah tabaraka wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan surat Yasin ayat yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa tetap terus beramal soleh, dan kemudian menerima seluruh amal kita, dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.